Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sastri Albina. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh kasusnya dari PT Maju Jaya. Jenis usaha yang dilakukan PT Maju Jaya adalah penjualan perabot rumah tangga, yakni termasuk dari barang kena pajak. Status dari perusahaan ini adalah sudah dikukuhkan sebagai PKP dan tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Jadi contohnya, transaksinya terjadi pada bulan Oktober 2025. Perusahaan menjual 50 unit lemari kayu. Per unitnya harganya 2 juta rupiah. Jadi 2 juta rupiah dikali 50 unit, total harganya adalah 100 juta rupiah. Kemudian perusahaan memberikan diskon atas pembelian atau penjualan lemari kayu tersebut sebesar 5%, dengan atau total nilai dalam rupiahnya adalah 5 juta. Di sini ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli dan tidak dikenakan PPN. Jadi perhitungan PPN-nya adalah DPP-nya dari harga jual 50 unit dikali 2 juta. Jadi harga barangnya 100 juta rupiah dikurangi dengan 5 juta rupiah. 5 juta rupiah ini adalah diskon yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Jadi total harga yang harus dibayar Jadi total harganya adalah 95 juta rupiah. Tarif PPN-nya adalah 11%. Jadi 95 juta rupiah dikali 11% adalah 10.450.000 rupiah. Jadi ini adalah total PPN atau pajak yang harus disetorkan. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual adalah 95 juta rupiah ditambah 10.450.000 rupiah adalah 105.450.000 rupiah. Jadi faktur pajak keluarannya, harga jual brutonya 100 juta, dikurangi dengan potongan harga 5 juta, jadi DPP-nya sebesar 95 juta rupiah. Jadi PPN-nya 11%, jadi 95 juta rupiah dikali 11%, dapatlah 10.450.000 rupiah. 10.450.000 rupiah ini adalah pajak yang harus dibayarkan dari penjualan barang kena pajak tersebut. Jadi total tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual senilai 105.450.000 rupiah. Kemudian karena PT Maju Jaya ini adalah perusahaan yang sudah berstatus sebagai PKP, maka setiap penyerahan BKP-nya wajib dikenai PPN. Potongan harga atau diskon akan mengurangi DPP jika diskon tersebut dicantumkan dalam faktur pajaknya. Ongkos kirim bukanlah termasuk objek PPN jika ditagihnya terpisah dan bukan jasa utama oleh PKP ini. Kemudian PPN sebesar 10.450.000 rupiah ini wajib disetorkan ke kas negara dan harus dilaporkan dalam SPT masa PPN Oktober 2025. Jadi inner game atau nilai-nilai agamis yang dapat kita ambil dalam pajak ini adalah pertama, kejujuran. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 152,
yang artinya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Jujur dalam mencatat dan melaporkan transaksi adalah bentuk ibadah dan juga amanah. Yang kedua, tanggung jawab. Membayar pajak dengan benar adalah amanah kepada negara dan sesama. Kemudian, niat ibadah. Ketika niat bekerja dan membayar pajak karena Allah, maka kegiatan ekonomi juga akan menjadi ibadah. Jadi isi refleksi kali ini, bayangkan kamu menjadi staf pajak dari perusahaan PT Maju Jaya. Kemudian kamu mengetahui jika ada transaksi yang belum dicatat. Nah, apa yang akan kamu lakukan jika tidak ada yang tahu? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran kali ini adalah pajak bukan hanya urusan ekonomi, tapi juga pengabdian dan tanggung jawab moral. Patuh pajak sama dengan patuh hukum, dan patuh hukum sama dengan patuh dengan nilai agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.